Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Hakim. Saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf. Pidato-pidato pejabat, kalau mereka bicara, saya berharap ya jangan bikin tambah stres rakyatnya. Itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf. Rasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Sudah susah nyari kerja, tiap hari disuguhi berita-berita yang bikin tambah sakit kepala. Nyinyir. Saya pribadi juga terus mendorong pemerintah dan pemangku kebijakan untuk lebih peduli terhadap isu kesehatan mental. Saya berharap ekonomi negara kita tumbuh lebih baik lagi, investasi bagus, dan perusahaan kita sehat semua. Sehingga tidak ada lagi pekerja yang kena PHK. Bahkan terwujud janji pembukaan jutaan lapangan kerja dan rakyat kita terjaga kesehatan mentalnya. Sorry. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Hakim. Insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. Cucu, Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Hakim. Sorry ya. Saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Hakim. Insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. guys, kalian tahu cewek ini? Cewek ini namanya Evelyn Hutani. Cewek ini konten kreator dan followernya hampir 1 juta. Tonton videonya ya, kocak banget guys. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang kampret. Dengan sedapnya ya, sampai kayak kol-kola gitu. Ya Allah. Kak, ini mungkin saking emosinya kali ya. Karena berisik suaranya tuh. Serius, itu lidahnya tuh pakai kol-kola banget itu. Ini kalau menurut gue ya, cewek itu ngomong Gibran. Kalau menurut lu ngomong apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sempat
rame tuh dari pernyataan seorang Prabowo Subianto bahwa dia itu pernah mengatakan dia itu akan menaikkan gaji guru ya sekitar 300%, tapi cuma 3 detik. Ini salah sekali ya. Dan kemudian dari pernyataan seorang Prabowo Subianto yang seolah-olah itu dia itu amnesia atau memang pelupa, sudah pikun atau gimana. Karena dari apa yang menjadi solusinya, seperti ibarat yang bocor itu atapnya menetes ke lantai, yang diganti keramiknya. Yang menjadi ketika koruptor itu banyak dilakukan para korupsi dengan para koruptor maksudnya, dan kemudian hakim menerima suap dan sebagainya, itu yang harus diperbarui itu hukumnya, bukan mengasih duit. Ini kan kayak mind blowing banget guys ya. Dan jelas ya dari pernyataan Prabowo Subianto membuat masyarakat semakin ramah. Semakin memperhatikan dengan lucu lah ya guys ya. Nanti kalau dikritik dengan keras, marah, ngambek ya, padahal dia suka mengatakan saya terima kok dikritik. Kalau nggak suka malah silakan keluar negeri. Ya kita lanjut. Katanya kenapa gaji guru tidak bisa naik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya ndak tahu, tanya Yao, tanya saya. Katanya karena uangnya tidak ada. Saya rasa sudah mulai bohong itu Anda. Kalau uangnya tidak ada, kenapa gaji hakim bisa naik? Kenapa dana MBG ada terus? Kenapa? Lalu dia juga bilang, ada yang tidak setuju dengan MBG. Seharusnya mereka tanya itu para petani. Tanya itu anak-anak. MBG perlu atau tidak. Lah, kan dulu di atas panggung sudah ditanya sama Bapak. Dan semua kompak teriak, tidak. Katanya saya kira tidak ada yang lebih genting dari perut lapar. Itu pejabat lapar. Itu lebih genting loh Pak. Mereka punya uang. Bisa nyuruh orang untuk demo, lalu bayar pakai wajan. Atau bisa juga bayar pendemo supaya diam. Seperti yang dilakukan, siapa itu namanya ya? Gilbert bukan. Gibson juga bukan. Ah, Goblin. Tapi ini adalah years later. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Oke gas, tambah 2 orang gas. Gaji guru kita naikkan 300%. Hakim sina. Geningan hakim anu ditaikeun gaji teh nepi ka 300%, bisa puluhan juta, ratusan juta. Maksudna lamun hakim gajihna ditaikeun, manehna sangeunahna ngalanggar hukum. Cing atuh seblu sia teh guru anu kudu bener-bener ditaikeun gajihna mah komo guru ngaji mah sia sejahterakeun sia para guru ngaji ongkomo tah sia. Keun bae urang mah da CEO keur nyamar, urang mah perusahaan ge boga tanpa hutang riba, cigah maneh negara hutang riba gede sia. Gaji guru naik 300% lor. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf. Bang, bahas gaji guru naik sebanyak 300%, tapi naiknya cuma 3 detik WKWK. Menarik nih. Kita baca. Momen saat Prabowo salah umumkan kenaikan gaji guru. Jadi kemarin itu presiden kita pidato. Beliau bilang di pemerintahan beliau naikin gaji-gaji guru, bahkan sampai 300% naiknya. Saya pas denger ini langsung bilang alhamdulillah. Akhirnya para guru-guru kita bisa sejahtera. Tapi 3 detik kemudian beliau minta maaf karena salah ngomong. Maksud beliau yang gajinya naik sampai 300% adalah para hakim, bukan para guru. Tapi kenapa hakim yang gajinya naik? Tujuannya supaya para hakim tidak bisa disogok. Detailnya bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Nah, selain ngomongin tentang gaji guru,
gaji hakim, ada juga berita ini. Pidato Prabowo bilang, rakyat tidak bermimpi kaya raya, tapi bisa hidup layak. Sekarang pertanyaannya, rakyat mana yang gak punya mimpi jadi kaya raya? Saya juga pengen punya rumah ada kolam renang, kemana-mana naik jet pribadi. Kalau beli barang gak lihat harga, saya juga pengen. Saking pengennya, sampai kadang ke bawah mimpi. Listen komen, nyari duit keringet sampai ke sempak-sempak, dibilang gak mau kaya raya. Saya pas baca ini ngakak kenceng banget. Karena bener juga, kadang kita kerja keringetnya sampai sebadan-badan. Masa iya nggak mau kaya raya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Yang menarik, di pidato Presiden kemarin, Kompas TV malah bikin kayak gini nih. Kompas sedang memasak. Presiden pidato, layar sebelahnya lagi pantau IHSG. Ada-ada aja kreativitas warga WNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Sampai kapan nih guys ya mendapatkan sebuah pernyataan yang paling tidak lebih baik? Pernyataannya aja gitu guys ya. Karena dari pernyataan seorang pemimpin kita itu cuma nomor-nomor ya. Gak ada buktinya. Zong banget, jauh dari realita, jauh dari ekspektasi, jauh dari apa yang dikatakannya. Dari pejabatnya, menterinya asal ngomong ya. Kalau ngomong ya misalkan seandainya dana masjid itu nantinya akan diurusi oleh pemerintah. Ada bukan gentengisasi ya, itu Prabowo Subianto dari pernyataan yang bahwa koruptor itu kalau dihukum nanti itu menyalahi HAM. Begal itu kalau dibun-bun nanti melanggar HAM. Itu dari pernyataan dari menteri dan pejabat itu salah ngomong. Wapresnya nggak bisa ngomong. Ini menjadi sebuah keabsurdan sendiri ya dari pemerintah Konoha. Itu kayak absurd banget ya dari setiap pemerintahannya. Kalau dibilang pejabat itu benar pinter apa enggak, itu sudah abu-abu banget ya. Mereka pinter apa enggak, bahkan kayaknya lebih pinter dari rakyatnya. Karena ketika mereka mengatakan itu kayak nggak pernah tolak ukur mereka itu sebagai pejabat. Kemarin sangat viral ya pernyataan seorang dari jubir kepresidenan bahwa seorang Hasan Aziz mengatakan jika rakyat berani mengata-ngatai pemerintah, kenapa pemerintah nggak punya hak untuk mengata-ngatai rakyat? Kan kayak orang nggak mikir banget ngomongnya, itu sekelas pejabat. Pemerintah itu memang wajar dikritik, pemerintah memang harus menerima kritikan, pemerintah memang harus mendengar rakyat. Kok nggak terima? Malah bilang kalau pemerintah itu mengata-ngatai rakyat itu ya harus terima. Itu kan mereka sekolah nggak sih gitu ya? Mereka menjabatnya bener-bener mempunyai sebuah background seorang pejabat nggak sih? Ya, kalau dikatakan seperti ini ya pasti marah gitu ya. Mereka seolah-olah kayak terus membela diri. Rakyat seluruh percaya, rakyat seluruh diam, rakyat harus manut gitu ya. Itulah ya bobroknya di negara Konoha ya, yang semakin kesini kok semakin melengsong banget ya dari jalur kebenaran seperti yang dicita-citakan oleh Prabowo Subianto bahwa pemerintah ini sudah salah arah gitu ya. Ketika dia menjabat malah jauh banget. Dan sekarang ketika dia dikritik dari aksi mahasiswa itu nggak didengar sama sekali, bahkan beritanya pun nggak ada. Padahal kita sudah tenar di luar negeri. Ketika mahasiswa itu ramai tuh di Jakarta, mana pemerintah? Apakah mereka menyambutnya? Enggak. Katanya mau dikritik, katanya mau kritik, kabur, nggak mau mendengarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.